Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman dengan aku Andaru di channel ini. Nah, setelah sekian lama kita nggak ngerakit baterai, hari ini aku mau ngerakit baterai lagi. Sebenarnya aku masih ngerakit baterai, cuman jarang aku kontenin. Ini kebetulan ada waktu lenggang, aku hari ini nggak masuk kerja, jadi ada waktu buat bikin konten. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau rakit pesanan orang. Ini pesanan orang Tarakan. Ini baterai Levo 4 15 Ah. Requestnya pakai BMS dari Dali. Ini BMS dari Dali ini ampernya cukup kecil, cuma 20 ampere, cuman segi proteksinya dia jauh lebih lengkap dibanding yang ini. Ini contoh yang pakai BMS BYD. Ini 100 ampere, cuman dari segi perlindungan atau proteksi BMS Dali ini lebih bagus daripada BYD yang 100 ampere. Dia sudah punya balancer, passive balancer sendiri ya. Dia sudah include balancer. Dia punya sensor thermal. Jadi kalau Dali ini dia sudah punya sensor thermal. Jadi kalau baterainya panas, nanti dia otomatis memproteksi baterainya sendiri. Oke, untuk baterainya 15 Ah. Ini nggak aku top balance, cuman aku balancing aja. Jadi ini semuanya voltasenya sama 3,32. Kemudian juga sudah aku ukur pakai IR-nya ini di bawah 2 semua, jadi aman. Langsung saja kita rakit. Nah, untuk rakitannya aku pakai nickel plate yang 15 mili ya. Ini yang 15 mili, tebelnya 0,2. Lebarnya lebarnya 15 mili, tebalnya 0,2. Ini aku potong-potong dulu. Kalian bisa pakai yang lebih kecil, cuman kalau pakai yang lebih kecil nanti harus didouble ya. Cuman kalau penggunaannya cuma sebatas untuk apa itu namanya, sprayer elektrik sih nggak usah didouble, nggak masalah sebenarnya. Kira-kira aja nanti kita potong-potong lagi kalau oke. Kita cuma butuh 3 potong, jadi segini. Lalu kita pastikan kita kembalikan putarannya, karena kalau nggak kita kembalikan ini jepret, wah pusing aku. Oke. Dan nickel plate ini harganya naik ya teman-teman. Aduh, aku lama nggak beli, kemarin harganya melonjak jauh. Nah, untuk kali ini aku nggak pakai kertas barley, karena kertas barley ku aku cari-cari kemarin nggak ketemu. Jadi pakainya epoxy fiber sebagai pembatas. Nah, untuk penyambungannya seperti biasa pakai spot welder, aku pakai glitter 801A. Kita nyalakan dulu. Untuk settingannya setting di 45T karena agak tebal. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja. Ini kepanjangan kita potong.
Kita naikkan lagi, kurang lengket. Oke, lengket banget. Kemudian satu lagi. Oke. Oke, aman ya. Ini lengket banget. Nah, tinggal satu lagi yang terakhir. Nah, ini yang kadang orang rakit nggak hati-hati, dia salah nyambung ketika ini dan ini. Jadi kita wajib waspada untuk penyambungan yang terakhir. Jangan sampai kutub positif ketemu negatif di paralel seri yang satu arah. Oke. Aduh, depan rumahku ada yang nawarin asuransi, teman-teman. Gimana itu nanti Mbah Taleb ketipu? Kan aku cepet selesaiin habis ini. Aku mau lihat tetanggaku. Oke, ini sudah 12 volt. Kita cek dulu. Bentar, ini multitesterku tak ambil dulu. Oke, ini dia multitesterku, si Oyen. Kita coba cek. Bentar. Ya, 13,3 volt, aman. Jadi kita langsung saja pasang. Sorry, sebelum kita pasang BMS, untuk yang kutub sini harus kita beri ini juga ya teman-teman. Harus kita kasih plat nikel juga, karena kalau nggak dikasih plat nikel, ini nyambungnya bakalan susah sekali. Nah, untuk yang di kutubnya yang akan kita solder, kasih plat yang lebih tipis nggak masalah. Yang penting kan adanya plat nempel, dia membuat timah lebih gampang nempel ya. Soalnya kalau kalian nggak pakai ginian, langsung solder ke ini, itu agak susah nempelnya timahnya.
kepanjangan dikit, kita potong lagi. Bisa sih tempel pakai solder baterai, cuman kalau solder baterai itu kan besar ya, agak besar. Perakitannya agak susah, jujur aja. Kalau nggak bener-bener kepaksa, aku nggak pakai solder baterai itu, karena lumayan repot pakainya. Oke, ini sudah, tinggal kita pasang BMS daly-nya. Untuk pemasangan payment, oke, berarti gini, sudah bener gini. Oke, untuk penempelannya pakai double tip aja. Sebenarnya bisa juga pakai lem bakar, cuman kalau yang daly ini kalau pakai lem bakar agak kurang nempel ya, nggak tahu kenapa. Jadi aku selalu pakai double tip. Aduh, susah ini. Oke, off-kan dulu. Oke, sudah nempel. Nah, yang pertama-tama untuk sensor suhunya kita selipkan ya, selipkan ke dalam sela-sela baterai. Setelah itu kita baru urus kabel guritanya. Oke. Sebenarnya ini kita solder sambil nempel sih tidak masalah ya, soalnya kenapa, ini kan belum kita sambungkan. Kita langsung tempel aja guys. Nah, yang pertama tentu kita harus sambungkan yang kabel hitam atau kabel negatifnya ya. Kabel negatifnya, sebentar aku pause dulu, solderku lupa aku nyalakan. Oke, ini sepertinya sudah mulai panas, jadi kita mulai kerjakan, mulai dari B0 atau B0 itu yang hitam ini ya, warna hitam itu dimana-mana pasti B0 atau negatif. Nah, untuk timahnya kadang aku pakai Banua, kadang pakai Paragon, cuman karena sekarang aku akhir-akhir ini pakai yang Paragon, soalnya yang Banua makin kesini makin jelek ya. Kalau nggak solder yang benar-benar panas dia nggak mau leleh. Ini pakai Deco Presto yang 20-200 watt. Oke, sudah. Lanjut ke B1. B1 itu kutub positif yang pertama.
kurang lebih begitu. Oke, seperti itu. Nanti akan aku skip videonya. Ini akan aku percepat, aku pasang semua dulu. Nah, ini gambaran yang sudah selesai solder. Semua sudah solder, sudah terpasang di B-minnya. Kalau B-min nempelnya ke kutub negatif baterai ya. Kalau P-min nanti ke kutub positif, kutub negatif aki. Nah, untuk kutub positif akinya nempel kemana? Langsung nempel ke ini, ke kutub positif baterai. Jadi nggak perlu nempel ke BMS kalau pakai dali. Tapi kalau pakai BMS lain itu biasanya negatif positif aki masuknya ke negatif positif BMS seperti itu. Aku akan selesaikan ini dulu. Nanti akan aku sambung videonya. Sudah tak solder. Nah, ini untuk kutub positifnya kabelnya aku double karena kabelnya ukurannya lebih kecil daripada yang BMS Dali ya. Jadi untuk mengimbangi tak kasih 2 biar dia istilahnya nggak timpang lah pengeluaran arusnya. Nah, ini kalau sudah selesai tinggal kita pasang soketnya ini. Ini sudah, karena sudah terpasang ya. Nah, tapi sebelum itu kita berikan pengaman tambahan, kita kasih lem tembak ya untuk kutub-kutubnya supaya dia berperan sebagai isolator aja, tambahan isolator seperti itu. Seperti gini. Ini masih belum panas. Tak pause dulu. Nanti percepat dulu ya masalah pengeleman ini. Oke, ini sudah tak kasih lem bakar kutub-kutubnya. Tinggal yang terakhir kita pasang soket BMS-nya ya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita cek dia sudah, keluarannya sudah normal apa belum. Ya, 13,30 ini sudah normal. Sudah selesai, tinggal pasang ke casing. Nah, kalau yang 15Ah ini dia nggak bisa pakai casing kecil ya, bisanya pakai casing yang besar ini. Kalau yang kecil nggak muat. Nah, untuk bagian bawah kita kasih double tip sebagai pengunci. Nanti kita kasih ganjel supaya dia nggak goyang-goyang. Oke. Taruh. Nah, ini sebenarnya dia kekunci depan belakang sisi. Cuman nanti kita tambahkan sebelah kanan kiri supaya lebih kuat kuncinya. Untuk itu kita bisa pakai ini apa ya namanya ya? Styrofoam bunga, kalau di florist itu pasti ada. Aku lupa nama Indonesianya. Seperti ini. Nah, ini sudah rapat banget, nggak gerak-gerak. Jadi seperti itu. Langkah terakhir tinggal kita tutup. Kita tinggal tutup casingnya. Kalau kalian mau pakai lakban bisa, cuman kalau aku kali ini pakai ini aja ya, lem tembak.
dia lumayan kuat. Kalau ada perbaikan juga lebih mudah diperbaiki. Kalau pakai silen itu dia kuat, tapi kalau ada suatu saat kita perlu misal upgrade BMS atau perbaikan sel yang nggak balance, itu agak susah. Oke, sudah tersilen semua, tinggal kita pasang. Bismillah. Oke, kita tahan beberapa setengah menitan lah. Oke, sepertinya sudah selesai, sudah kering. Ini sudah siap kita kirim ke pembeli. Kita sebelum itu kita cek lagi sekali lagi untuk memastikan. Ya, dia masuk. Jadi seharusnya ini normal. Kita coba cas. Nah, kita coba cas pakai charger Livo 4. Ini Livo 4 yang 5A, cuman nggak real ya. Oke, dia masuk 0,45 ampere. Jadi ya dicas masuk. Cuman memang ini charger yang ini agak rewel ya. Jadi kalau kalian mau beli charger Livo 4 jangan yang ini, pakai yang biasa aja, yang 2 ampere itu lebih bagus malahan daripada yang 5 ampere ini. Oke, ini sudah selesai, sudah nyala juga, sudah masuk charger, otomatis di discharge-nya juga sudah nyala. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata sebelum saya mengucap wassalamualaikum, kalau kalian berminat dengan Aki Livo 4, kalian bisa pesan ke aku, bisa untuk kontak personnya bisa kalian cek di deskripsi, atau kalian bisa hubungi TikTokku lewat Shopee bisa, tapi khusus Pulau Jawa ya. Tapi kalau luar Pulau Jawa itu sudah tidak bisa lewat Shopee. Contohnya ini kiriman mau kirim ke Kalimantan Timur, ke Tarakan Timur, Kabupaten Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Satu lagi ini mau ke Ponorogo, ini mau aku selesaiin juga. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.